Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai detik ini masih memberikan kita nikmat yang begitu luar biasa, nikmat iman Islam, nikmat ketaatan, dan juga nikmat bisa menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan dengan penuh kelancaran dan kemudahan. Tak lupa, sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan kepada alam yang terang benderang. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ada 3 hal atau 3 perkara yang disinyalir oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa membawa kita kepada kehancuran. Apa 3 perkara tersebut? Dari hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabari, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalasu muhlikat, syuhumuta, wa hawan muttaba, wa ijabul mar'i binafsih." 3 perkara yang bisa membawa kita kepada kehancuran. Yang pertama adalah syuhumuta, yaitu kekikiran yang ditaati. Yang kedua, wahawan muttaba, hawa nafsu yang diikuti. Yang ketiga adalah wa ijabul mar'i binafsi, yaitu seorang yang bangga terhadap dirinya sendiri atau sering kita kenal dengan istilah ujub. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas poin yang ketiga, yaitu ijabul mar'i binafsi, atau seseorang yang membanggakan dirinya sendiri, atau tadi sering kita kenal dengan istilah ujub. Ujub ini adalah salah satu penyakit hati dari sekian penyakit hati yang lain yang sangat berbahaya. Dikatakan dalam hadis yang sudah saya bacakan tadi, itu adalah salah satu dari 3 hal yang bisa menyebabkan kepada kehancuran. Ujub ini juga bisa menghilangkan atau menghapuskan pahala dari amalan-amalan yang sudah kita lakukan. Bisa jadi amalan-amalan itu sudah kita lakukan bertahun-tahun yang lalu, ya. Tetapi amalan itu bisa terhapus karena rasa ujub yang muncul di dalam hati kita. Dikatakan oleh para ulama bahwa ujub ini lebih berbahaya daripada riya. Apa perbedaannya? Riya itu adalah membanggakan atau membesarkan amalan di hadapan orang lain. Sedangkan ujub membesarkan atau membanggakan amalan terhadap dirinya sendiri. Kebanggaan terhadap dirinya sendiri itu tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Orang yang ujub ini tertipu oleh dirinya sendiri. Dia itu merasa hebat, dia itu merasa paling baik, gitu ya. Dia merasa amalan-amalan yang dilakukan atas upaya dia sendiri. Nah, orang yang ujub ini akan merasa bahwa Allah itu berhutang budi kepadanya karena amal-amal yang telah dia lakukan. Padahal sesungguhnya Allah itu tidak membutuhkan amal kita, gitu ya. Allah itu tidak membutuhkan ibadah kita, tapi sebaliknya kitalah yang membutuhkan Allah. Oleh karena itu, jangan sampai sifat ujub ini bercokol di dalam hati kita. Ketika ujub ini menjadi sebuah penyakit kronis, gitu ya, yang kemudian dia bisa melebar kemana-mana, maka dampak dari ujub ini bisa menimbulkan penyakit hati yang lain. Contohnya adalah takabur atau sombong, gitu ya. Jadi orang yang memiliki sifat ujub ini, ketika itu terus-menerus, gitu ya, ada di dalam hatinya, maka bisa saja kemudian muncul rasa kesombongan diri yang akhirnya dia meremehkan orang lain, gitu ya. Merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya itu paling mampu, gitu ya, beramal yang paling baik, gitu ya, sementara orang lain tidak, gitu ya. Nah, ini adalah hal-hal yang berbahaya buat hati kita, buat amalan-amalan kita, gitu ya. Oleh karena itu, bagaimana, gitu ya, kita mengantisipasi atau mengobati, gitu ya, penyakit hati yang berupa ujub ini? Ada beberapa hal ya yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah dengan menuntut ilmu atau mencari ilmu, gitu ya.
Dengan menuntut ilmu, otomatis kita itu akan belajar. Belajar apa gitu ya? Belajar tentang apa itu ujub, apa dampak negatifnya buat kita, gitu ya? Apa bahayanya, apa yang harus kita lakukan ketika itu menjangkiti kita, gitu ya. Nah, dengan belajar itu otomatis kita tahu, gitu ya, bahaya-bahaya ujub, gitu ya. Maka kita berusaha akan menghindari hal itu ketika kita sudah memahami, gitu ya. Nah, belajar itu adalah salah satu sarana juga ketawaduan kita. Karena dengan belajar kita merasa bahwa kita itu bodoh, gitu ya. Kita itu memang belum bisa, sehingga kita harus belajar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah merubah mindset kita. Jadi merubah pola pikir kita menjadi pola pikir yang positif. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa salah satu cara gitu ya untuk mengobati ujub ini adalah dengan memberikan kesadaran mindset kepada diri kita. Contoh, ketika kita melihat anak kecil, maka yang ada dalam pikiran kita, anak kecil itu memiliki usia yang lebih muda dari kita. Secara kehidupan di dunia, dia itu lebih pendek dari kita. Tentu maksiat yang dia lakukan itu lebih sedikit dari kita, dan dia lebih baik dari kita. Kemudian ketika kita melihat orang tua itu dia itu lebih berpengalaman, dia lebih bijaksana dari kita, maka tentu dia lebih baik dari kita. Dan ketika kita melihat atau bertemu dengan orang bodoh, maka yang ada dalam pikiran kita adalah bagaimana dia gitu ya lebih baik dari kita karena ketidaktahuannya. Ketika dia berbuat maksiat dan dia tidak tahu, maka di hadapan Allah dia itu bisa memberikan hujah gitu ya karena ketidaktahuannya. Tapi ketika kita mungkin sudah tahu dan kita melakukan maksiat, maka tentu dia itu lebih baik dari kita. Dan ketika kita bertemu gitu ya atau melihat orang yang berilmu, tentu orang yang berilmu itu jauh lebih baik dari kita. Dan ketika kita melihat orang kafir, kita berpikir bisa jadi di akhir hayatnya dia itu mendapatkan hidayah dari Allah dan dia meninggal dalam kondisi yang husnul khotimah. Nah, dari situ kita melihat ya, Imam Al-Ghazali memberikan pelajaran kepada kita bagaimana kita memandang bahwa orang lain dalam kondisi apapun lebih baik dari kita, sehingga rasa ujub itu tidak akan muncul di dalam hati kita. Yang ketiga adalah dengan berzikir. Zikir itu artinya mengingat Allah. Maka dengan mengingat Allah, hati kita itu menjadi tenang. Dan mudah-mudahan dengan mengingat Allah, hati kita itu menjadi bersih gitu ya. Karena kita selalu merasa bahwa kita itu adalah kecil. Kita itu memiliki banyak dosa. Kita tidak bisa melakukan apa-apa tanpa pertolongan Allah. Dan dengan berzikir ini, mudah-mudahan Allah senantiasa membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati yang mungkin bisa menjangkiti hati kita. Nah, pengobatan yang terakhir yaitu dengan berdoa. Kita berdoa kepada Sang Pemilik hati, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah senantiasa membersihkan hati kita, senantiasa menuntun kita menuju jalan yang diridhoi oleh Allah. Demikian ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah senantiasa menuntun kita, membimbing kita gitu ya ke jalan yang Allah ridhoi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.